Masuk semua ini. Selamat pagi, siang, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih. Hari ini di Indonesia bagian Barat sudah memasuki pukul 10:05 dan di Indonesia Tengah itu 11:05 dan itu berarti di Indonesia Timur itu pukul 12:05. Ya, selamat pagi, selamat siang, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dengan satu program bulanan, yaitu Virtual Lecture on Justice, Peace, and Humanity yang diselenggarakan bersama-sama oleh Mennonite Diakonia Service dan Center for Development and Culture yang berkedudukan di kota Solo, Jawa Tengah. Kami mengucapkan terima kasih juga bahwa acara pada hari ini bisa terselenggara karena kerjasama dari beberapa lembaga yang dengan sungguh-sungguh mendukung acara virtual lecture ini, baik di dalam penyelenggaraan maupun di dalam penyebarannya. Pertama-tama kami berterima kasih kepada Pelita Semarang, Persaudaraan Lintas Agama, dan kemudian kepada ICRP, in Conference of Religion and Peace, dan juga Perwati, perempuan dengan latar belakang pendidikan teologi Indonesia, lalu juga LBH APIK, serta STT atau STFT Jakarta, khususnya bagian pusat kajian gender, seksualitas, dan trauma. Pagi dan siang hari ini kita akan bersama-sama mengkaji satu topik percakapan bertemakan perempuan Indonesia, kepemimpinan dan peluang di 2021. Mengapa topik ini dipilih? Setidak-tidaknya, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, ada dua hal yang menjadi dasar pemilihan topik ini. Yang pertama adalah sejarah perjalanan perempuan Indonesia yang sungguh sangat baik, dimulai dari 22 Desember 1928, di mana di sana terdapat Kongres Perempuan. Awal perjalanan yang baik ini mengingatkan kepada bangsa kita mengenai pergerakan dan perjuangan perempuan, tetapi juga mengingatkan tentang identitas perempuan di dalam kehidupan di Indonesia. Tetapi juga yang kedua adalah situasi global, di mana ternyata kepemimpinan perempuan itu sangat tampak di dalam kehidupan beberapa negara, di mana Perdana Menteri, kepala pemerintahan dipegang oleh perempuan, dan harapannya kondisi dunia menjadi lebih baik, terutama ketika pasca pemilu Amerika, di mana secara hasil quick count itu wakil presidennya juga dipegang oleh perempuan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, bagaimana dengan Indonesia? Nah, kira-kira
seperti itulah yang menjadi dasar pemikiran penentuan topik percakapan kita pada siang pagi hari ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menyampaikan susunan acara dan tata tertib, dan oleh karena itu Ibu Bapak Saudara yang terkasih, perkenankan saya untuk men-share screen supaya Ibu Bapak Saudara juga boleh melihat dengan lebih nyaman begitu. Ups. Sebentar. Supaya berjalan lebih nyaman, ya. Susunan acara dan tata tertib virtual lecture 5 on Justice, Peace and Humanity, Sabtu 12 Desember 2020, 10 WIB, 11 WITA, dan 12 WIT sampai dengan selesainya nanti. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, acara virtual lecture ke-5, maaf ini salah ketik, virtual lecture ke-5 itu kita akan mulai pukul 9 tadi, pintu waiting room sudah dibuka, 9.30 pintu waiting room bisa dimasuki oleh para narasumber, dan pukul 10 ini kita akan masuk di dalam welcoming participants. Pukul 10:10 nanti kita akan masuk doa pembukaan, lalu pukul 10:04 WIB, ini semua saya tuliskan dan bacakan dalam WIB, itu nanti sambutan dari Penasehat Nasional Perwati, itu Pendeta Ruth Ketsia Wangkai, MTH. Dan kemudian acara dilanjutkan pada 10.30, itu presentasi dari narasumber pertama, yaitu Pendeta Dr. Septemi Lakawa sebagai Ketua STFT Jakarta, dan selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi narasumber kedua pukul 11 dari Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, dan kemudian dilanjutkan dengan penanggap pada pukul 11.30 oleh Ibu Soka Handina Kaca Sungkana, Magister Lingkungan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tanggapan dan pertanyaan oleh co-host. Dan nanti selesainya kita akan ada closing statement dari para narasumber dan penanggap, dan kemudian dilanjutkan dengan doa penutup. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, dalam virtual lecture kali ini, tata tertib yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, host atau co-host juga akan nanti menonaktifkan fitur suara, jadi akan meng-mute semua peserta, sehingga ketika narasumber menyampaikan materi, semua bisa disampaikan secara jelas begitu ya, tanpa adanya gangguan dari suara-suara lain. Yang kedua, peserta dapat menyampaikan tanggapan dan pertanyaan pada fitur chat yang tersedia ketika para narasumber menyampaikan materinya, dan nantinya akan dibacakan oleh co-host di bagian tanya jawab.
Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan untuk menayangkan gambar, share screen selama acara berlangsung. Selanjutnya, dalam virtual lecture ini peserta akan menerima form isian untuk melihat sampai sejauh mana tema keadilan sosial khususnya bagian gender sudah menjadi hal-hal yang perlu untuk dikerjakan atau telah dikerjakan di Indonesia. Dan yang terakhir, terima kasih untuk partisipasi aktif semua peserta dalam menjaga kelancaran acara dari awal sampai dengan akhirnya. Tuhan memberkati. Nah, Ibu Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, virtual lecture kelima dengan topik perempuan Indonesia akan kita mulai, dan kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Dan oleh karena itu saya akan memimpin kita semua di dalam doa pembukaan, dan kemudian waktu saya serahkan kepada Pendeta Ruth Ketsia Wangkai MDH. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang rahmani dan rahimi, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pada pagi siang hari ini bersama-sama kami boleh bercakap-cakap mengenai peran perempuan Indonesia, khususnya di dalam kepemimpinan dan peluang di mana pembangunan Indonesia seutuhnya boleh terjadi. Oleh karena itu kami memohon biarlah di dalam berkat Tuhan sajalah acara virtual lecture ini boleh berjalan dengan lancar, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan, khususnya manakala kami harus berhadapan dengan keterbatasan elektronis seperti listrik maupun sinyal. Kami sungguh berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta Ruth Ketsia Wangkai, silakan. Di unmute dulu mungkin, Kak Ruth. Oh ya, ya minta maaf, lupa tadi. Ya, terima kasih Pak Surya sebagai moderator dalam virtual lecture kali ini. Nah, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Surya tentunya dan juga kawan-kawan yang mengundang saya untuk terlibat dalam acara virtual lecture yang kelima ini. Nah, saya diminta untuk menyampaikan sambutan di bawah tema Justice, Peace, and Humanity, dan subtemanya Perempuan Indonesia, Kepemimpinan dan Peluang menyambut tahun 2021. Nah, ini tentu ada kehormatan bagi saya. Nah, apalagi virtual lecture kali ini dibuat dalam rangkaian Hari Gerakan Perempuan Indonesia yang akan diperingati sekaligus dirayakan pada tanggal 22 Desember yang akan datang. Nah, tentu kegiatan ini juga tak lepas dari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang baru berakhir pada tanggal 10 Desember kemarin, yang diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Nah, sayangnya memang perayaan sebagai Hari
Gerakan Perempuan Indonesia ini sejak pemerintahan Orde Lama yang menetapkan sebagai Hari Ibu, tapi terutama juga pada pemerintahan Orde Baru dikooptasi menjadi Hari Ibu dalam arti perayaan peran perempuan dalam keluarga dan sebagai istri yang setia. Jadi ada domestikasi peran perempuan melalui perayaan Hari Ibu yang dirayakan setiap tanggal 22 Desember setiap tahun. Nah, padahal pada tanggal 22 Desember, khususnya kalau kita mau merunut ke belakang, ya, tanggal 22 Desember tahun 1928, itu dilakukan Kongres Perempuan pertama. Ya, nah ini adalah Kongres Perempuan pertama yang dicatat sebagai tonggak sejarah baru lahirnya sebuah pergerakan perempuan di Indonesia, walaupun pada waktu itu namanya masih Hindia Belanda. Nah, momentum yang dijiwai oleh semangat Sumpah Pemuda ini menjadi titik tolak baru, sebuah perjuangan perempuan melawan ketidakadilan, sekaligus juga tuntutan bagi pemenuhan hak-hak perempuan, baik dalam bidang pendidikan, politik, maupun hak-hak perempuan dalam keluarga atau perkawinan. Nah, karena pada waktu itu isu tentang perkawinan, ya, yang membahas tentang kedudukan perempuan, soal perceraian yang sewenang-wenang dan juga poligami, itu menjadi perhatian utama dan mengundang perdebatan yang cukup alot. Nah, tentu konsolidasi kekuatan sebagai sebuah gerakan yang muncul dalam kongres ini tak lahir tiba-tiba, ya, tetapi sudah diawali dengan berbagai perjuangan perempuan di daerah. Jadi ada perjuangan perempuan yang bersifat kedaerahan dan sekaligus juga munculnya para pejuang-pejuang seperti Kartini, Dewi Sartika, dan juga pejuang yang berasal dari tanah Minahasa, yakni Ibu Maria Maramis atau dikenal dengan nama Maria Walanda Maramis. Dua nama terakhir itu mencantol nama suami, tapi Ibu Maria sendiri bernama Maria Yosefina Katerina. Nah, Maria Maramis akan selalu diingat dan juga Kartini, Dewi Sartika, dan para pejuang perempuan lainnya, mereka semua akan diingat sebagai feminis Indonesia gelombang pertama, yang tak hanya memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi perempuan, ya, tetapi juga hak-hak politik dan juga hak-hak dalam perkawinan seperti terlihat tadi di dalam Kongres Perempuan tahun 1928. Nah, khususnya di tanah Minahasa, karena saya berasal dari Minahasa, saya mencatat perjuangan Ibu Maria Maramis ini beberapa dekade sebelum Kongres 1928 dilaksanakan, itu sudah berhasil memperjuangkan hak-hak perempuan Minahasa dalam pendidikan, bahkan dalam politik, ya, yakni hak memilih dan hak dipilih, ya. Nah, tapi setelah kurang lebih dari 1 abad, ya, kita memperingati perjuangan para pejuang emansipasi ini dan juga gerakan perempuan Indonesia. Nah, tampaknya kita masih berkutat pada isu dan masalah yang tak jauh berbeda dari apa yang diperjuangkan pada masa-masa lalu. Nah, World Economic Forum misalnya dalam laporan tahun 2020 mencatat mengenai masalah ketimpangan gender di Indonesia yang cukup signifikan, khususnya terjadi dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik. Dalam laporan itu dicatat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-82, malah terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2006, ya, masuk dalam peringkat ke-63.
Nah, seorang politisi perempuan di DPR RI, Ibu Lulu Hamidah, mengatakan bahwa perjuangan politik perempuan masih bertemu dengan tembok-tembok maskulinitas yang tebal, ya, baik yang ada di dalam partai politik maupun juga di parlemen. Salah satu indikasi, tunggu ya. Salah satu indikatornya adalah hasil pilkada 3 hari yang lalu, ya, tanggal 9 Desember, pilkada serentak se-Indonesia. Nah, saya akan mengambil contoh apa yang terjadi dalam pilkada serentak itu. Nah, walaupun hasilnya masih mengikuti perhitungan quick count, belum ada hasil resmi dari KPU. Nah, calon perempuan dalam pilkada 2020 ini sebagai berikut. Jumlah kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu berjumlah 1.428. Nah, dari jumlah itu, nah, ada 157 calon perempuan, ya, dari 1.329 calon laki-laki. Nah, lalu ada 5 orang calon gubernur dari 45 calon laki-laki. Nah, ada 125 atau 107 calon bupati perempuan dari 107 calon laki-laki. Lalu ada 25 calon perempuan dari 177 calon laki-laki. Sepertinya terpental ya. Iya, kelihatannya. Nah, itu. Ya, saya sudah masuk lagi. Mohon maaf ada Iya. gangguan jaringan. Ya, Nggak baik, apa-apa, saya Kak. Seperti lanjutkan. biasa itu. Yes, lagi hujan, mohon. Jadi pasti terganggu jaringan internetnya. Oke, Iya. saya akan lanjutkan. Nah, total ada 157 calon perempuan atau 10,6%, ya, calon perempuan dari 1.329 atau 8. Halo? Ya, halo. Iya, silakan lanjut, Halo. Kak. Iya. Iya. Jadi totalnya ada 10,6% calon perempuan dari jumlah calon yang ada. Nah, pertanyaan konkret adalah dari jumlah yang dipaparkan tadi. Ada berapa calon perempuan yang terpilih pada pilkada tanggal 9 lalu? Nah, tentu kita belum mendapatkan hasil yang definitif dari KPU. Tapi kita bisa mengancang-ancang dari hasil quick count yang kita ikuti bersama pada pilkada kemarin. Nah, saya tidak akan memberikan gambaran menyeluruh, tapi saya akan ambil contoh hasil pilkada perhitungan quick count yang terjadi di Sulawesi Utara. Nah, dalam pilkada 2020 ini ada pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara yang terdiri dari 1 provinsi, 4 kabupaten, dan 3 kota. Nah, dari 8 hasil pemilihan kepala daerah, itu 6 berada di Minahasa dan 2 di Kabupaten Komodo. Nah, tak ada satupun calon perempuan yang terpilih. Padahal Sulu termasuk daerah yang jumlah kandidat perempuannya di Indonesia, yakni ada 12 calon perempuan dari 34 calon laki-laki.
Tetapi perlu dicatat dari 12 calon perempuan itu ada 7 calon perempuan yang masuk kategori politik dinasti. Nah, menarik dari hasil quick count, halo, Ya, silakan. halo, Kak Ruth. bisa ya? Ya. Dari hasil quick count di Sulut adalah disapu bersih calon warna merah, kecuali di satu kabupaten di Bolang Mongondo. Jadi dengan kata lain bahwa 5 kota kabupaten plus 1 provinsi yang ada di Tanah Minahasa itu semua merah. Calon pemenang itu adalah dari partai PDIP. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Sepertinya terpental lagi ya, dan Iya. stabil. Oh, Iya, Kak Ruth. halo. Ya, sudah Ya. masuk lagi, silakan. Ya. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita di dalam virtual lecture hari ini, tetapi sekaligus juga refleksi kita bersama. Nah, apa masalah dan kendala bagi kepemimpinan perempuan, ya baik kepemimpinan perempuan di segala bidang, termasuk di lembaga atau organisasi berbasis agama, tetapi khususnya kepemimpinan. Ya, halo. Iya, sudah masuk Halo. lagi. Sudah masuk lagi, Kak Ruth. Ya, Bu. Silakan, Bu. Jadi bisa menjadi kita bersama di dalam lecture ini, apa masalah dan kendala bagi kepemimpinan perempuan, ya, termasuk di dalamnya kepemimpinan perempuan di ranah politik. Nah, apakah ya ini catatan-catatan kritis yang saya mau ajukan. Halo. Iya, Kak Ruth, masuk lagi, silakan. Ya, minta maaf. Ya, apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam kepemimpinan di berbagai bidang, tetapi secara khusus saya merujuk pada kepemimpinan politik, hasil pilkada yang baru saja dilakukan secara serentak di Indonesia. Nah, apakah perempuan itu tersandera ya dalam pusaran kekuasaan patriarki yang sangat maskulin? Nah, kedua, apakah perempuan juga tersandar di dalam politik oligarki dan politik dinasti dari partai-partai politik? Atau masih adakah wacana kolonial yang sangat dominan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat kita? Ya, halo. Iya, Kak Ya. Ruth, masih masuk. Ulangi, jadi apakah masih ada wacana kolonial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kita di Indonesia secara khusus, tetapi juga di dalam kepemimpinan perempuan? Nah, lalu apakah masih ada hambatan-hambatan kultural, sosiokultural, tetapi juga hambatan-hambatan dari agama itu sendiri? Misalnya tafsir-tafsir yang masih bias terkait dengan kepemimpinan perempuan. Atau mungkin juga masih terjebak dalam apa yang disebut sebagai Queen Bee Syndrome. Inilah beberapa catatan yang saya sampaikan di dalam virtual lecture ini, dan sangat berharap kontribusi dan juga
ulasan nanti dari para narasumber yang saya hormati. Pertama, Pendeta Dr. Septemi Lakawa sebagai Ketua STFT Jakarta, Ketua STFT Jakarta Perempuan pertama, ya. Nah, kita tentu memberikan penghargaan dan support kepada Ibu Septemi yang memimpin STFT Jakarta pada periode ini. Lalu kedua juga narasumber yakni Profesor Dr. Siti Musdamulia, Ketua Umum ICRP, dan banyak lagi jabatan-jabatan Ibu yang saya tahu. Nah, tentu sangat menghargai kehadiran Ibu sebagai salah satu narasumber dari dua narasumber yang dipersiapkan di dalam virtual lecture ini. Dan terakhir, Handina Kaca Sungkana, pembina LBH Apik Semarang. Nah, kepada para narasumber dan penanggap ini tentu diharapkan bisa mengelaborasi tetapi juga melakukan analisis dari perspektif feminis kritis. Dan mungkin juga menggunakan pendekatan postkolonial dalam melihat masalah dan hambatan bagi kepemimpinan perempuan, terutama memasuki tahun 2021. Apa hambatan tapi juga sekaligus harapan bagi kita dalam mendorong kepemimpinan perempuan di tahun-tahun mendatang. Demikian pesan saya dan terima kasih atas perhatian. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Pendeta Ruth Ketsia Wangkai untuk kata sambutannya sekaligus memantik percakapan-percakapan selanjutnya di dalam virtual lecture kelima on Justice, Peace, and Humanity ini. Dan memang ketika kita mencermati fenomena yang terjadi baik secara global maupun di Indonesia, tampaknya struktur-struktur sistem-sistem yang patriarkal, yang maskulin itu masih mendominasi sedemikian rupa sehingga peran kepemimpinan dan peluang bagi perempuan untuk turut berjuang di dalam kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diperjuangkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama masuk di dalam percakapan dan kajian bersama pada pagi siang hari ini. Saya persilahkan kepada narasumber pertama, Pendeta Dr. Septemi Lakawa, selaku Ketua STFT Jakarta, untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Silakan, Kak Temi. Terima kasih, Pak Pendeta Surya. Terima kasih untuk kita semua yang bisa hadir pada pertemuan atau kuliah virtual yang kelima. Saya akan menyampaikan, yang diminta pada saya adalah menyampaikan tentang kepemimpinan perempuan dalam Alkitab. Tetapi saya mencoba membahas dimensi ini dengan menggunakan beberapa pendekatan dengan harapan bahwa percakapan tentang kepemimpinan perempuan dalam Alkitab tidak dikurung semata-mata sebagai persoalan agama, tetapi bisa diperluas horizonnya. Bisa kelihatan slide saya ya? Bisa, bisa. Saya mengambil pendekatan itu dengan melihat beberapa figur, tetapi melakukannya terbalik gitu. Biasanya kan kalau kita diminta mencari tahu kepemimpinan perempuan dalam Alkitab, kita langsung mencari tokoh-tokoh perempuan. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi pendekatan yang saya gunakan semoga bisa memperlihatkan bahwa ya
kita perlu mencari siapa tokoh perempuan dalam Alkitab, tetapi jika kita tidak menggunakan hermeneutika, yang saya gunakan hermeneutika feminis pasca kolonial, kita akan terjebak dengan hanya melihat satu atau dua atau sedikit sekali perempuan. Oleh karena itu, kerangkanya saya perluas, sehingga yang saya temukan dan saya tawarkan adalah bukan hanya bahwa ada perempuan pemimpin dalam Alkitab, tetapi ada model, ada ciri-ciri kepemimpinan yang kemudian saya beri nama kepemimpinan feminis pasca kolonial. Jadi ada dua kelindan ada kelindan dari dua hal, yaitu kepemimpinan perempuan dan kepemimpinan feminis. Dia bisa sama keduanya, tetapi bisa juga tidak. Nah, sebelum saya melakukan itu, ada hal yang umum kita sudah ketahui, dan saya hanya menyampaikan saja bagaimana saya menggunakan perspektif tersebut. Yaitu sebelum kita bisa bicara tentang kepemimpinan perempuan, ada pemahaman yang saya kira perlu kita kritisi, yaitu ketika bicara tentang perempuan di dalam kekristenan, dan salah satu sumbernya Alkitab, kita masih terbelenggu dengan melihat narasi penciptaan itu sebagai narasi kejatuhan dalam dosa. Dan ada implikasinya pada pemahaman di dalam kekristenan tentang siapa perempuan dalam konteks narasi dosa. Oleh karena itu, saya mengusulkan bahwa sebenarnya yang perlu kita lihat adalah narasi penciptaan itu perlu kita timbang bukan sebagai narasi kejatuhan dalam dosa, tetapi narasi anugerah. Saya tidak berusaha mengatakannya secara biner, mempertentangkan antara kedua itu, tetapi kalau kita mulai kisah penciptaan tersebut sebagai kisah anugerah, maka kepada kita akan diperlihatkan betapa kompleksnya ciptaan, dalam hal ini manusia. Dan kejatuhan yang disebut kejatuhan manusia ke dalam dosa sebenarnya adalah cerita tentang kompleksnya kemanusiaan kita. Dan pada Kejadian 3, 1, 2, dan 3, khususnya Kejadian 3, di situ sebenarnya yang diceritakan adalah ketika manusia menyadari bahwa mereka manusia dan bukan Tuhan. Dan konsep dosa itu baru muncul sebenarnya di kisah Kain dan Habel. Dan oleh karena itu kalau kita membacanya seperti ini, menurut saya ada ruang yang lebih leluasa, framingnya kita perbesar. Dan oleh karena itu, jika kita terjebak pada narasi dosa, maka akibatnya pada yang feminin. Simbolisasi feminin dilihat sebagai muasal dosa, lemah, pasif, tunduk, ditebus, dan mesti berkorban, versus yang maskulin, terimbas dosa, kuat, aktif, perkasa, dan penebus. Nah, oleh karena itu saya katakan mesti dilakukan rekonstruksi bahwa yang feminin, yang maskulin, yang melampaui gender bahkan, itu adalah cara kita yang terbatas memberi makna pada yang tak terbatas. Maka setiap metafor yang kita gunakan tentang Allah misalnya, itu mestinya adalah broken symbols. Jadi pecah dia, tidak mungkin utuh. Kita tidak akan pernah sampai pada titik yang memastikan bahwa inilah Allah. Kita karena keterbatasan kita, pengalaman kita sebagai manusia. Dan yang saya kira penting untuk konteks kekristenan di Indonesia dan juga Asia, karena pengaruh dari ajaran gereja reform, yaitu simbol salib terlalu kuat. Dan dalam simbol salib itu kata pengorbanan, sacrifice, sangat diagungkan, dan implikasinya pada perempuan, yaitu perempuan mesti menjadi tanda pengorbanan, kesediaan berkorban. Dan iman salib itu berarti kalau dikenakan pada perempuan, penderitaan pun dilihat bermakna penebusan. Dan oleh karena itu tidak apa-apa menderita. Ini kalau kita tidak dekonstruksi, sangat berbahaya dan sudah banyak contoh. Oleh karena itu menurut saya mesti ada shift dalam proses berteologi yang di dalamnya imbasnya pada percakapan kita tentang perempuan dan tentang kepemimpinan itu menjadi penting. Yaitu kita bicara tentang iman trinitaris, salib roh kebangkitan, dan percakapan tentang kepemimpinan itu pun diletakkan dalam horizon kehidupan bagi semua atau the flourishing of life for all. Nah, perspektif yang saya gunakan dalam membaca teks Alkitab, membaca Alkitab dengan mata baru, ini program sebenarnya dari Dewan Gereja Asia yang sudah dimulai sekitar awal atau pertengahan 90-an. Dan ini kemudian berkembang oleh banyak
komunitas gereja-gereja di Asia, termasuk Perwati sudah mengembangkannya. Dan di dalam framework membaca Alkitab dengan mata baru atau lensa baru itu saya gunakan hermeneutika feminis pasca kolonial. Ini belum lama sebenarnya berkembang di Indonesia. Nah, dengan menggunakan lensa ini, maka untuk saya kalau mencari makna atau model kepemimpinan perempuan dalam Alkitab tidak mungkin deskriptif. Seakan-akan kita mencari saja, oh ini perempuan, misalnya ya. Akibat dari yang deskriptif itu, kalau orang Kristen ditanya, siapa figur perempuan pemimpin di dalam Alkitab? Umumnya orang langsung bilang Deborah, atau Miriam, atau Ratu Esther gitu. Tapi kita melupakan bahwa ada banyak perempuan-perempuan lain dalam Alkitab yang masuk dalam kategori misalnya perempuan-perempuan biasa, yang kalau tidak kita ubah lensa kita, mereka tidak akan masuk dalam kelompok ini. Mereka tidak akan masuk dalam pencirian kita tentang apa sih sebenarnya kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu, menurut saya untuk mencarinya, kita mesti melakukan interpretasi. Kita mesti berimajinasi di luar apa atau pakem-pakem yang sudah diwariskan pada kita selama ini di dalam gereja khususnya, yang sebenarnya sangat patriarkat. Dan sifatnya konstruktif, karena kita mau bercakap, mau berdialog dengan narasi, dengan konteks dari perempuan-perempuan tersebut. Lalu untuk itu, dengan menggunakan hermeneutika feminis pasca kolonial, maka saya bisa berargumentasi bahwa ada ciri-ciri kepemimpinan feminis berbasis Alkitab yang bisa kita temukan. Ini saya bisa katakan setelah saya menyiapkan lensa dan seterusnya, perspektif teologis biblis yang saya lakukan. Nah, penemuan itu memperlihatkan beberapa, akan sangat banyak, dan kita bisa, Ibu Bapak bisa bercakap lebih jauh, mengembangkan dalam konteks masing-masing, karena yang saya tawarkan sebenarnya hari ini adalah framingnya. Saya tawarkan perspektif, sehingga percakapan itu bisa terus terjadi. Ada beberapa yang saya temukan, ciri-ciri kepemimpinan feminis pasca kolonial, yaitu visioner, profetis, resilient, persisten, berani, altruistik, gesit, efektif, memulihkan. Dari sini baru saya berdialog, dan sebenarnya saya sudah melihat figur-figur itu, lalu saya dialogkan dengan apakah ada ciri-ciri seperti ini, dan juga ketika saya membaca figur-figur tersebut, saya menemukan gini, karakter-karakter feminis yang dimasukkan dalam pemahaman tentang apa itu kepemimpinan feminis pasca kolonial, yaitu kepemimpinan yang memang mau meluruhkan, meruntuhkan sistem kekuasaan imperial, yang menjadikan mereka yang dianggap tidak bersuara harus ada di pinggiran dan tetap ada di pinggiran. Dan oleh karena itu saya mencari tahu siapa perempuan-perempuan ini yang memperlihatkan ciri-ciri tersebut. Saya kembali pada tokoh yang klasik di dalam Alkitab, yaitu Deborah. Di sini saya memasukkan siapa mereka secara deskriptif dulu, lalu saya membaca teks. Saya sudah melakukan tafsir ini, tetapi karena panjang saya tidak bisa menjelaskan semua proses tersebut. Jadi cara yang tampak oleh Ibu Bapak seperti saya justru deskriptif, sebenarnya tidak. Saya sudah melampaui beberapa tahap tersebut. Nah, Deborah, dia satu-satunya hakim perempuan, dan Nabiah juga seorang istri. Dan dia adalah karya kenabiannya, karya kepemimpinannya itu menjadi sangat kuat di dalam masa pra-kerajaan Israel. Nah, di sini saya mengutip beberapa bagian saja dari yang dicatat oleh Alkitab. Pada waktu itu, Deborah, seorang Nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon. Dan untuk saya ini luar biasa menarik gitu, karena kepemimpinan dia dalam menyatakan apa yang adil, apa yang seharusnya, dan biasanya itu justru dilakukan di bawah pohon. Ini kan sebenarnya menceritakan sebuah situs yang menarik untuk seorang perempuan pemimpin. Ini bukan dalam konteks karena itu pramonarki ya, karena tidak ada ruang-ruang yang tertutup. Dan metafora duduk di bawah pohon, kalau kita baca dalam konteks banyak masyarakat kultur Indonesia juga, tetapi juga dalam kultur kuno, perjanjian lama, duduk di bawah pohon itu menggambarkan hikmat. Tetapi juga menggambarkan terjadinya dialog dan tidak ada batas-batas hierarki sebenarnya antara yang memimpin dan yang dipimpin. Dan ini konteks perang antara Israel dan Kanaan. Lalu Deborah juga dikenal dengan nyanyiannya. Jadi kalau di perjanjian baru, khususnya ini masa Advent, kita mendengar atau biasa dengan Magnificat, nyanyian Maria.
sebenarnya nyanyian itu menjadi cara untuk mengkritik ketidakadilan dan kekerasan, tetapi juga cara untuk menyampaikan bagaimana mereka mereka. Dan di sini nyanyian Deborah dan Barak di situ dikatakan bernyanyilah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Dan ini saya melihat bahwa ketika seorang pemimpin seperti Deborah melakukan tugasnya, ada banyak hal-hal yang di luar sebenarnya imajinasi kita tentang seorang pemimpin. Dan ini dimungkinkan. Berhikmat dia dan dekat dengan alam, kira-kira kalau kita mau tafsir sampai ke situ. Dan seni, nyanyian itu menjadi lekat, dan nyanyian itu juga menjadi suara pembebasan, suara kritik. Tentu pada level ini, kalau kita hubungkan Deborah misalnya dengan Yael, ada figur perempuan pada pasal yang sama, kita lihat seorang perempuan melakukan kekerasan. Dan oleh karena itu saya membuka ruang-ruang ini supaya kita tidak mengidealkan perempuan-perempuan tersebut, tetapi kita mendialogkan siapa mereka, sehingga kita tidak membebankan yang ideal itu pada siapapun perempuan pemimpin, karena itu menjadikan kita sama dengan sistem yang mau kita lawan sebenarnya, bahwa ada orang yang terbaik, ada orang yang bisa menjadi penguasa, dan seterusnya. Ini yang mau saya luruhkan dengan cara pembacaan seperti ini. Yang berikut adalah hapus dari sejarah kerajaan. Dan ini jarang diceritakan dalam gereja. Di sini saya mengutip, Wasti waktu itu mengadakan perjamuan untuk semua perempuan di istana. Pada saat yang sama, raja di ruangan yang lain juga mengadakan perjamuan untuk para laki-laki. Lalu raja memerintahkan supaya beri catatan di sini, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap. Marah raja, dan kemarahan itu kemudian disalurkan dan menjadi undang-undang, dan di dalam undang-undang itu dikatakan Wasti tidak boleh menghadap raja, dan kedudukannya sebagai ratu diberikan kepada yang lain. Ini menjadi tanda bagi kita bahwa keberanian, being audacious, itu sangat berisiko, karena Wasti kemudian dihilangkan dari sejarah, dan bahkan dia dijadikan contoh negatif untuk para perempuan yang berani mengatakan tidak kepada dibungkamnya perempuan yang berani melawan ketidakadilan akibat tubuhnya yang hendak diobjektifikasi. Ini bisa terjadi ketika kita membaca dengan menggunakan perspektif, setidaknya salah satu yang saya tawarkan pagi ini. Lalu yang kedua adalah Maria Magdalena. Dari Maria Magdalena, pimpinan perempuan, yaitu daya lenting, bouncing back, kemampuan beradaptasi, tetapi juga bertahan dan kukuh. Dan ini saya lihat dari Maria Magdalena. Dia sering dalam sejarah gereja ditafsir sebagai perempuan yang genit dan seterusnya gitu. Dan untuk saya, kalau perempuan dibilang genit, maka saya mau pelajari siapa dia. Karena berarti ada sesuatu yang sedang dia lawan. Dan ternyata di situ diperlihatkan Maria Magdalena seorang lajang, setidaknya tidak ada catatan ya dia sedang menikah atau tidak. Lalu dia saksi pertama dari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, di sini saya beri warna kuning. Pada hari pertama minggu itu, ini hari pertama sesudah kematian Yesus 3 hari kemarinnya, ketika masih gelap, Maria pergi ke kubur dan ia melihat kubur itu kosong. Lalu ia kembali menemui para murid laki-laki dan mengatakan Tuhan telah diambil orang. Nah, kalau kita lihat yang di bawah ini, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya, Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi sesudah para laki-laki itu melihat, oh iya, tidak ada tubuh Yesus, mereka pulang. Yang menarik adalah di sini. Maria tetap berdiri dekat kubur, menangis. Dia nggak mau pulang. Dia mau cari tahu. Di dalam kesedihannya dia kukuh, being persistent. Di mana ini?
Dan sambil menangis diceritakan ia menjenguk ke dalam dan seterusnya, dan ada yang memanggil dia di dalam bahasa Ibrani, lalu dia menjawab Rabuni, dan di sana diceritakan dia berjumpa dan melihat Yesus. Dan di sinilah kemudian Maria Magdalena dilihat sebagai pembawa kesaksian pertama tentang dia yang sudah bangkit, ketika dia kembali kepada para murid dan mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Untuk saya, ini adalah tanda adaptasi, kemampuan perempuan beradaptasi di tengah krisis, karena mereka tidak tahu di mana Tuhan mereka, di mana sahabat mereka, tetapi perempuan ini tidak pulang. Dia menunggu, bahkan di dalam kesakitan dan kesedihannya. Dan akibat dari being persistent tersebut, kemampuan dia beradaptasi tersebut, dia kembali dan mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari dua ini, Ibu Bapak, pesan pertamanya kan Tuhan telah diambil. Tapi karena dia being persistent dan mampu beradaptasi dengan situasi yang tidak pasti, dia kembali dan mengatakan, I've seen the Lord. Dan untuk saya ini ciri kepemimpinan perempuan yang mesti menjadi bagian dari inspirasi untuk kita. Lalu Ratu Esther, dia seorang pemimpin yang menurut saya memperlihatkan karakter altruistik, yaitu orang yang memberikan hidupnya untuk orang lain. Ini berbeda dengan self-sacrifice, yang memperlihatkan dimensi yang cenderung destruktif untuk perempuan. Altruistik itu berarti perempuan melihat ada sesuatu yang lebih besar dari dia, ada agenda hidup yang lebih besar, dan olehnya apa yang dia lakukan mengarah ke sana sebenarnya. Dan Ratu Esther, kalau kita baca secara polifonik dengan Wasti, dua perempuan ini tidak saling kenal, mereka perempuan dan kemudian menjadi istri dari Raja Ahasiweros, tetapi kalau kita membaca berdampingan kedua kisah ini dalam kitab Esther, menurut saya Esther mengenal siapa Wasti. Karena dia baca undang-undang kan, tidak boleh ada lagi perempuan-perempuan seperti Wasti. Berbeda dengan Ratu Wasti, Esther orang Ibrani, orang Yahudi, dan dia sebenarnya disusupkan masuk ke dalam istana. Dan dia diterima salah satunya karena dia cantik dan muda. Dan dia berada pada titik kekuasaan. Nah, konteks Esther itu adalah rencana konspirasi politik genosida untuk membunuh orang Yahudi yang semakin banyak di wilayah kekuasaan Ahasiweros. Lalu om dari Esther, Mordekai, tahu rencana genosida tersebut, lalu pembinasaan orang-orang kecil tersebut, lalu dia mengirim pesan supaya Esther bicara pada raja. Nah, kita perlu tahu konteksnya bahwa perempuan atau siapapun kalau tidak dipanggil raja tidak boleh menghadap. Dan kalau dipanggil raja harus menghadap. Jadi kita lihat, Wasti dipanggil raja, dia menolak menghadap. Esther tidak dipanggil raja, dia harus menghadap. Di sini risikonya besar. Dan oleh karena itu, Mordekai bilang, dan ini momentum yang sangat besar dalam sebuah model kepemimpinan yang biasa kita kenal dalam konsep Yunani sebagai kairos. Mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau menjadi pemimpin, kira-kira seperti itu. Mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau ada di titik kekuasaan. Esther ragu, tetapi Mordekai memberi dia signal, this is the moment, ini momentumnya. Kalau tidak ditangkap momentum itu, engkau akan kehilangan, sangat besar. Maka Esther mengambil risiko itu. Dia minta supaya Mordekai bilang pada orang-orang kecil yang masa depannya hendak ia pikul di dalam keputusan yang dia ambil, berpuasalah untuk aku. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dan di sini untuk saya semangat altruistik itu muncul, bukan secara naif, dia tahu risikonya. Lalu untuk saya, kalau Wasti adalah simbol perempuan mengatakan no pada kekerasan, maka Esther adalah simbol perempuan yang mengatakan yes pada risiko besar demi untuk kehidupan orang lain. Dan pada risiko besar itu dia pikul. Lalu yang berikut yang mungkin tidak pernah kita pikirkan yaitu Lydia. Dia memperlihatkan sebuah model kepemimpinan yang gesit, agile, dan efektif. Dan tidak panjang kisah Lydia sebenarnya. Dia seorang penjual kain ungu, dibaptis bersama dengan seisi rumahnya oleh Paulus, dan juga dia punya rumah, dan dia mengajak Paulus, Timotius, dan Silas untuk menumpang di rumahnya. Dari informasi yang sangat singkat ini, saya bisa mengatakan ini perempuan pengusaha tekstil,
memiliki rumah sendiri, mengambil keputusan bebas untuk menerima baptisan baginya dan seisi rumah, dan dia meminta, ayo ke rumah saya saja. Ini seperti perempuan-perempuan yang sehari-hari yang tampak biasa, tapi terbiasa mengelola kehidupan domestik maupun publik, dan dia tahu apa yang dibutuhkan oleh laki-laki ini, yang hendak mengabarkan Injil tapi mungkin tidak punya support yang cukup secara finansial. Dan kisah berikutnya diperlihatkan ketika Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara atas tuduhan yang tidak benar, mereka ke rumah Lydia, dan di sana tampak di rumah Lydia sudah terbangun persekutuan orang-orang percaya. Dan ini apa kalau bukan? Ini adalah kemampuan manajerial dari kepemimpinan yang agile dan efektif. Lalu yang terakhir dari Miriam, yaitu sebuah peran pemulihan, dan dia mengintervensi pemulihan dengan pertama memastikan Musa itu tidak dibunuh. Dan ketika dia melihat Musa sudah bersama dengan putri Firaun, dia memastikan lagi karena anak itu belum, dia masih harus disusui, dia memastikan menawarkan ibunya kepada putri Firaun, dan di bagian berikutnya dari karir Miriam, dia menjadi pemimpin bersama-sama dengan Harun dan Musa, dan peran dia sebagai seorang nabiah di dalam tradisi keyahudian juga, Miriam dikenal sebagai seorang healer. Dan kembali seperti Deborah, dia dikenal dengan musiknya, dengan nyanyiannya, dan di sana dia menghibur orang-orang yang ada di dalam perang. Nah, dari sana menurut saya memperlihatkan ada 3 hal besar yang untuk kita sekarang di virtual lecture ini kita melakukannya kan karena kita mau ingat apa yang terjadi 92 tahun lalu. Tidak banyak dari kita mungkin yang mengingat lagi siapa yang hadir di sana, apa yang mereka lakukan pada Kongres Perempuan. Tetapi untuk saya refleksi akhir ini, untuk mengatakan bahwa sebagai seorang perempuan Kristen Indonesia, untuk mengingat Kongres Perempuan Indonesia, berarti saya baca juga bisa dari lensa biblis dengan mengutip Efesus 3 ayat 20. Kita mesti mampu berjalan melampaui apa yang kita pernah bayangkan tentang perempuan Indonesia. Dan itu bisa, karena apa yang dibayangkan 1928 itu sudah mengalami kemajuan yang sangat radikal, sangat luar biasa. Dan berdasarkan keterkaitan kedua ini, saya melihat relevansi kepemimpinan feminis di Indonesia, diminta oleh panitia untuk tahun depan, saya lihatnya going further. Dan 2021 yaitu 3, imajinasi teopolitis, modal sosial, dan resiliensi sosial. Di sini para tokoh perempuan yang saya bicarakan, saya baca secara polifonik. Mereka tidak saya posisikan sebagai yang paling ideal, tidak. Saya posisikan secara polifonik, jadi apa yang mereka lakukan itu saya bicarakan sebagai sebuah kelindan dari banyak dimensi. Dari Deborah Wasti Esther, saya melihat sebuah ciri kepemimpinan feminis. Menjadi Kristen berarti meng-Indonesia, kita mesti berani mengambil risiko, melawan kekuatan yang mematikan keadilan sosial. Perempuan mesti menyusun kebijakan politis untuk kepentingan dan masa depan orang banyak, berpihak pada yang terpinggir dan tertindas di tengah kekuasaan imperial, karena kita sedang berada di bawah kekuasaan seperti itu. Dan yang teologis itu pasti berdimensi politis. Ini kutipan dari doa Bapa kami. May your will be done on earth as it is in heaven. Tuhan Yesus tidak pernah bicara tentang surga tanpa bicara tentang dunia. Dia pasti bicara tentang dunia, tentang bumi, dan di dalam dunia inilah yang surgawi itu mesti dialami. Dan untuk saya, konteks dari percakapan imajinasi teopolitis ini adalah suara-suara terpinggir itu mesti menjadi suara pembebasan. Yang kedua, hampir terakhir, modal sosial. Saya ambil definisi ini dan pemaparannya dari Jurnal Perempuan. Lydia, Maria Magdalena, dan Deborah. Kepemimpinan feminis itu juga gesit dalam mengambil keputusan, mengelola, dan menyelenggarakan kehidupan. Kalau ciri-ciri yang selama ini disebut dan dikonstruksi sebagai ciri feminin kita transform, maka kita mendapatkan modal sosial yang besar ketika perempuan menjadi pemimpin. Karena apa yang dianggap bukan menjadi ranah politik itu bisa dimasukkan, dan ini menjadi bagian dari kehidupan bersama. Di sini menurut saya kepemimpinan feminis dapat menjadi sumber empati sosial dalam menyebarluaskan kebaikan. Ini dari tulisan seorang penulis misi, Conspiracy of Goodness. Bersedia menjadi pelopor perubahan di tengah ketidakpastian dan ketakutan. Kenapa kita butuh ini? Karena konteks kita sekarang yang sosial itu mesti
mesti menjadi basis etika global, yaitu etika kebaikan kan sebenarnya untuk kehidupan bagi banyak orang. Yang terakhir, resiliensi. Jadi sebenarnya kepemimpinan feminis menjadi modal dari resiliensi sosial. Ini agenda penelitian saya yang mau saya kerjakan khususnya untuk tahun depan, untuk memperlihatkan bahwa Miriam Wastida Kester menjadi model dari kepemimpinan feminis dalam melawan bentuk-bentuk radikalisme, ekstremisme yang terarah pada penghancuran sesama manusia bahkan semesta dan seterusnya, seperti yang sudah saya tulis di situ. Dan resiliensi sosial ini penting dalam konteks kita saat ini, dunia dan pandemi, pasca pandemi, karena persoalan-persoalan kita dalam masa pandemi dan pasca pandemi yang belum kita ketahui kapan, walaupun vaksin sudah datang, persoalan-persoalan salah satunya adalah mental health, mental illness, dan bagaimana proses ini bisa kait-mengait dengan trauma sosial. Dan oleh karena itu resiliensi sosial perlu kita kembangkan. Dan ini saya dapat dari figur-figur tersebut. Demikian dari saya, Ibu Bapak. Terima kasih, Pak Surya. Pak Surya, unmute dulu. Ya, terima kasih kepada Pendeta Dr. Septemi Lakawa atau Kak Temi sebagai Ketua STFT Jakarta yang menyajikan materi yang ya bagi saya pribadi wow begitu ya, sangat inspiring dan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, membuat kita memiliki mata baru dalam mencoba untuk memahami, mengerti, tetapi sekaligus juga menghayati, menginternalisasi berita yang disampaikan di dalam teks suci orang-orang Kristen, yaitu Alkitab. Memang harapannya dengan mata yang baru ketika membaca, memperhatikan, menyimak pesan Alkitab, kita menjadi semakin terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan perjuangan dalam hal memberikan peluang bagi kepemimpinan perempuan, khususnya pada masa-masa yang akan datang, dan itu kita perlu lakukan pada hari ini. Kita perlu mulai kerjakan pada hari ini. Terima kasih Kak Temi untuk materi yang sungguh sangat mencerahkan pada virtual lecture kelima ini.